Halo semuanya, kembali lagi ke channel YouTube saya, Dian Priscilia. Sebelum kalian lanjut menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai rancangan petak terbagi dalam rancangan petak kelompok menggunakan aplikasi Minitab. Sebelumnya, apa sih perbedaan antara rancangan acak kelompok dan rancangan petak terbagi? Perbedaan antara rancangan acak kelompok dan rancangan petak terbagi adalah sebagai berikut. Untuk rancangan acak kelompok faktorial, memiliki kedudukan faktor A dan B sejajar atau sama dan interaksi atau simple effect yang diutamakan dalam merancang suatu percobaan. Sedangkan untuk rancangan petak terbagi kelompok, kedudukan faktor A dan B tidak sama. Ada salah satu faktor yang ingin diketahui lebih banyak informasinya, sehingga terciptalah main plot dan subplot. Kemudian, pengacakan dalam rancangan petak terbagi dilakukan dalam dua tahap, yaitu pertama, untuk pengacakan taraf pada petak utama, kedua, untuk pengacakan taraf faktor pada anak petak dalam setiap petak utama. Misalnya, pada percobaan kali ini, diketahui dua faktor yaitu pupuk dengan taraf perlakuan kontrol PK, N, NP, NK, dan NPK. Kemudian pada faktor berikutnya terdapat genotip dengan taraf perlakuan IR64 dan S969. Pada percobaan kali ini, kita menggunakan rancangan dasar yaitu rancangan petak kelompok yang terdiri dari 4 kelompok. Berikut ini adalah data dari rancangan petak terbagi kelompok sebagai berikut. Pada kolom pupuk merupakan salah satu faktor yang terdiri dari taraf perlakuan kontrol, PK, N, NP, NK, dan NPK. Kemudian pada faktor berikutnya terdapat genotip dengan taraf perlakuan IR64 dan S969. Karena pada rancangan petak terbagi kelompok ini kita menggunakan rancangan dasar rancangan petak kelompok, oleh karena itu terdapat 4 kelompok seperti di bawah ini. Kemudian data ini kita akan masukkan ke tabel seperti di samping ini. Gunanya untuk mempermudah kita memasukkannya ke dalam aplikasi Minitab. Ini akan kita kasih nama pupuk. Kemudian ada genotip, kelompok, dan hasil. Karena pada taraf perlakuan genotip terdapat dua yaitu IR64 dan S969, oleh karenanya pupuk dengan perlakuan kontrol ditulis dua kali, PK dua kali, N dua kali, NP dua kali, NK dua kali, dan NPK dua kali. Begitu pula selanjutnya mengikuti jumlah kelompok. Kemudian data ini akan kita copy sampai pada bagian bawah. Kita kontrol copy. Kemudian kita buka aplikasi Minitab. Seperti begini tampilan layarnya. Kemudian kita pastekan pada kolom C1 seperti yang ada di layar. Kita paste. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk mengeluarkan hasil outputnya, kita klik Start, klik ANOVA, klik General Linear Model, Fit General Linear Model. Responnya kita klik hasil, kita select. Kemudian faktornya kita klik pupuk, kita select genotip, dan kelompok. Kemudian kita klik model. Nah, pada terms in the model ini adalah hasil yang akan ditampilkan pada tabel ANOVA bagian sumber keragaman. Nah, kemudian kita akan menambahkan pupuk, interaksi antara pupuk dan genotip, kita add. Kemudian interaksi antara pupuk dan kelompok, kita add. Kemudian kita klik OK. Kemudian pada graphics-nya, kita klik 4-in-1 untuk menampilkan hasil dari histogram of residual, normal probability plot,
residual versus fit, dan residual versus order. Kita klik OK. Kemudian kita klik storage. Kita klik residual dan standar residual. Kita OK. Klik OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini adalah tampilan dari grafik normal probability plot versus fits, histogram, dan versus order. Pada tabel normal probability plot diperoleh hasil bahwa nilai berdistribusi normal karena nilai mengikuti garis lurus. Kemudian, untuk versus fits dapat disimpulkan bahwa nilai berdistribusi normal karena menyebar secara merata. Kemudian, pada histogram ini dapat disimpulkan bahwa nilai berdistribusi normal karena mengikuti arah bel, yaitu seperti ke atas. Begitu pula versus order yang menyebar secara merata. Kemudian, kita masuk ke bagian output dari hasil ini. Kita memperoleh faktor informasi di mana pupuk terdiri dari 6 taraf, yaitu kontrol, N, NK, NP, NPK, dan PK. Kemudian, faktor genotip terdiri dari 2 taraf, yaitu IR64 dan S969. Kemudian faktor kelompok yang terdiri dari 4 taraf, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Pada tabel analisis of variance, p-value untuk nilai pupuk adalah 0,000, artinya memiliki nilai yang kurang dari taraf nyata 0,005%, artinya bahwa pupuk sangat mempengaruhi hasil. Kemudian untuk genotip, dengan p-value 0,916 memiliki nilai yang lebih besar dari taraf nyata 0,005, memiliki arti bahwa genotip tidak mempengaruhi hasil. Untuk interaksi antara pupuk dan genotip memiliki p-value 0,004 yang memiliki arti nilai lebih rendah daripada taraf nyata 0,05%, sehingga interaksi antara pupuk dan genotip sangat mempengaruhi hasil. Kemudian pada model summary, untuk RSQ-nya 97,55%, di mana pada hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh interaksi antara pupuk dan genotip memiliki pengaruh yang besar untuk hasil. Sehingga 2,45% lainnya hasil ditentukan oleh faktor lain selain dari interaksi pupuk dan genotip. Kemudian di sini ada hasil koefisien, ada hasil dari regresi of equation seperti ini. Kemudian ada hasil dari fit and diagnosis for universal observation. Kemudian kita bisa melakukan uji lanjut dengan cara klik start, kemudian klik ANOVA, kita klik lagi general linear model, kita klik comparisons, kemudian responnya kita klik hasil. Di sini saya menggunakan uji lanjut 2K, kemudian kita pilih pupuk sebagai hasilnya. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, hasil dari uji lanjut 2K menunjukkan bahwa pupuk NPK sangat mempengaruhi hasil. Untuk pupuk NP, NK, dan N juga mempengaruhi hasil, tetapi tidak sebanyak hasil dari penambahan pupuk NPK. Kemudian pupuk PK dan kontrol memiliki kontribusi yang sedikit dalam meningkatkan hasil. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.